Perkenalkan, nama saya Kambia Gracia Sipamar Paung. Saya merupakan mahasiswi D4 tingkat 1 dari Poltekkes Kemenkes Medan, jurusan Kesehatan Lingkungan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai bab 10, yaitu sakramen dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik memiliki 7 sakramen. Yang pertama adalah sakramen baptis. Kata baptisan tersendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizen, yang berarti membenamkan, menenggelamkan, serta mencemplungkan ke dalam air, entah itu seluruh atau sebagian besar saja. Dalam Perjanjian Baru, terdapat beberapa makna teologis. Yang pertama, yaitu baptisan sebagai tanda iman. Baptisan sebagai tanda iman artinya bahwa di satu pihak baptisan itu mengandaikan iman, dan di lain pihak, iman dari orang yang sudah dibaptis harus dihidupi dan dikembangkan dalam seluruh hidupnya. Yang kedua, baptisan sebagai penyerupaan pada Yesus Kristus. Artinya, dengan baptisan, kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan dengan baptisan pula, kita berpartisipasi dan mengambil bagian dalam seluruh hidup dan nasib Yesus Kristus. Yang ketiga, baptisan sebagai tanda pengampunan dosa. Melalui baptisan, dosa-dosa kita yang sudah lama sudah diampuni oleh Tuhan, dan kita sudah menjadi manusia yang sudah diperbaharui. Yang ketiga, baptisan mengaruniakan Roh Kudus. Melalui baptisan, kita menerima karunia dari Roh Kudus. Selanjutnya, hal pokok yang menjadi makna sakramen baptis. Ada A. Baptisan mempersekutukan kita dengan Yesus Kristus. B. Baptisan mempersekutukan kita dengan Allah Tritunggal. Yang C. Baptisan memasukkan kita ke dalam persekutuan gereja. Dan D. Baptisan sebagai ikatan kesatuan ekumines. Yang kedua, sakramen Ekaristi. Misteri Ekaristi adalah misteri Tuhan yang menjadi makanan bagi umat manusia agar umat manusia hidup dan bersekutu dengan Dia dan sesamanya. Dengan menjadi makanan atau Ekaristi, Tuhan masuk ke seluruh kehidupan manusia sampai sedalam-dalamnya. Sebagaimana tubuh dan darah Kristus yang dalam rupa roti dan anggur itu masuk ke dalam tubuh kita sesudah kita santap. Masuk ke lambung dan usus, dan di situ dicerna dan dibagikan ke seluruh bagian tubuh oleh darah yang menjadi alat transportasinya. Yang ketiga, sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Sakramen tobat dalam kitab suci kita menyebut bahwa sakramen ini dengan istilah rekom dokumen resmi. Gereja sendiri biasa menyebut sakramen ini dengan sakramen tohar. Terdapat pada SC nomor 72. Namun, teologi De Eng sekarang ini kembali membiasakan dengan istilah reconciliatio yang amat lazim digunakan dalam gereja abad-abad pertama. Istilah rekonsiliasi ini merangkum bahwa Allah yang lebih dahulu menawarkan pendamaian kepada umatnya, atau pendamaian dengan Allah, pendamaian kita dengan sesama, dan seluruh alam ciptaan sebagai dimensi sosial dan ekologis, dan penyembuhan yang bermakna panem kembali kehidupan, damai pada hati orang yang bertobat dan telah menerima pengampunan dosa. Sakramen tobat atau rekonsiliasi dalam gereja Katolik umumnya diberikan oleh seorang imam. Imamat dianggap memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa melalui sakramen tersebut, yang dianggap sebagai tindakan yang mewakili Kristus. Keempat, ada sakramen krisma. Krisma berasal dari kata Yunani, yaitu krisma. Krisma atau pengurapan, yang kata kerjanya krio, kricin, atau mengurapi. Ada dua data dari penulisan Perjanjian Baru yang pada masa kemudian menjadi semacam dasar teologi dan liturgi penguatan atau krisma. Data pertama, Perjanjian Baru menghubungkan penerimaan karunia Roh Kudus dengan pengurapan karunia Roh atau Allah yang dihubungkan dengan tindakan pengurapan ini sudah ada sejak Perjanjian Lama. Yesus sendiri diurapi dan pengurapan ini menjadi tanda bahwa Roh Allah tinggal padanya. Dan data kedua, ada Perjanjian Baru ini juga mengenal tindakan penumpangan tangan yang dihubungkan dengan pencurahan Roh Kudus. Terdapat pada Kisah Para Rasul 8 ayat 14-17. Lama dalam sejarah, orang memandang teks-teks ini sebagai asal-usul sakramen penguatan. Sakramen krisma atau sakramen dalam gereja Katolik biasanya diberikan oleh seorang uskup. Tetapi dalam keadaan tertentu, seorang pastor atau imam
juga dapat diberi wewenang untuk memberikan sakramen ini. Krisma adalah salah satu dari 3 sakramen inisiasi Kristen, bersama dengan baptisan dan ekaristi. Yang kelima, ada sakramen perkawinan. Melalui sakramen perkawinan, terbentuk dan berkembanglah sel-sel gereja atau umat beriman yang paling kecil. Melalui sakramen tahbisan, ada orang-orang tertentu dari umat-umat beriman yang dipilih dan disucikan bagi tugas pelayanan untuk mempersatukan, mengarahkan, dan memimpin umat beriman. Kedua sakramen ini tidak boleh dipandang sebagai sakramen-sakramen yang saling bersaing, ataupun seolah-olah satu di atas yang lain dan satu berada di bawah yang lain. Kedua sakramen ini harus dilihat sebagai 2 sakramen yang menopang bersama kehidupan komunitas gereja. Sakramen perkawinan dalam tradisi Katolik memiliki beberapa makna. Ini mencakup persatuan antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan yang dianggap sakramental, mencerminkan hubungan Kristus dengan gereja. Perkawinan dianggap sebagai tanda kasih Kristus yang tak terbatas dan setia kepada gereja. Selain itu, sakramen perkawinan mengandung makna tentang pembentukan keluarga, tanggung jawab, saling mengasihi, dan pertumbuhan rohani bersama sebagai suami dan istri. Sakramen perkawinan dalam gereja Katolik diberikan oleh para mempelai sendiri. Karena dalam tradisi Katolik, perkawinan dianggap sebagai sakramen yang diberikan oleh pasangan satu dengan yang lainnya, dengan mewakili Kristus yang hadir dalam hubungan mereka. Seorang imam hadir untuk memberikan berkat dan memandu perayaan, tetapi sakramen tersebut dianggap diberikan oleh kedua mempelai itu. Yang keenam, ada sakramen pengurapan orang sakit. Pada abad ke-12 hingga pada abad ke-20, sakramen pengurapan orang sakit pernah disebut sebagai sakramen perminyakan terakhir. Dengan sebutan perminyakan terakhir, sakramen ini diberikan hanya kepada orang yang menjelang ajal. Beberapa ajaran Trente mengenai sakramen pengurapan orang sakit ini ada yang pertama, yaitu sakramen perminyakan terakhir adalah sungguh-sungguh sakramen yang ditetapkan oleh Kristus dan disampaikan oleh Santo Yakobus Rasul. Yang kedua, sakramen ini menganugerahkan rahmat dan memberikan pengampunan dosa. Dan yang ketiga, pelayanan sakramen perminyakan terakhir hanyalah oleh imam. Sakramen pengurapan orang sakit di dalam tradisi Katolik memiliki makna spiritual dan penyembuhan. Sakramen ini diberikan kepada orang yang sakit atau rentan secara fisik atau memberikan kekuatan rohaniah, penghiburan, dan pengampunan dosa. Pengurapan orang sakit mencerminkan perhatian pastoral terhadap orang-orang yang mengalami penderitaan dan menegaskan harapan akan penyembuhan baik rohaniah maupun fisik melalui kasih dan kehadiran Kristus dalam sakramen tersebut. Sakramen pengurapan orang sakit dalam gereja Katolik umumnya diberikan oleh seorang imam. Seorang imam memiliki kuasa untuk memberikan sakramen ini. Dan dalam beberapa kasus diizinkan oleh hukum gereja, dia dapat meminta bantuan diakon atau seorang pastor untuk membantu dalam memberikan sakramen tersebut. Tujuan utama sakramen pengurapan orang sakit adalah memberikan penghiburan, kekuatan, dan doa penyembuhan bagi orang yang sakit. Sakramen yang terakhir yaitu sakramen tahbisan atau imamat. Sakramen tahbisan sering juga disebut sakramen imamat. Dengan istilah imamat diungkapkan terutama aspek tugas-tugas menguduskan seperti pelayanan ekaristi, pemberian absolusi sakramen tobat, dan sebagainya. Meskipun tentu saja tugas imamat meliputi bidang pengembalaan, pelayanan, dan pengudusan. Istilah tahbisan lebih mau menekankan aspek peristiwa penuh rahmat yang mengubah dan menguduskan seseorang menjadi seorang pemimpin gereja. Maka,
Istilah sakramen tabisan umumnya jauh lebih bisa merangkum keseluruhan tugas pemimpin gereja daripada istilah sakramen imamat. Konsili Trente mengadakan sidang untuk menanggapi ajaran kaum reformator. Beberapa poin pokok ajaran Konsili Trente yaitu: 1. Imamat sungguh-sungguh sakramen yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, sakramen imamat benar-benar ditetapkan oleh Kristus sendiri. Yang ketiga, sakramen imamat memberikan materai yang tak terhapuskan. Yang keempat, dalam gereja Katolik ada tingkatan hierarki seturut ketentuan ilahi yang terdiri atas para uskup, imam, dan diakon. Yang kelima, kedudukan para uskup pada di muka para imam dan uskup memiliki kekuasaan untuk memberikan sakramen, penguatan, dan penahbisan. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.